acara ibadah online minggu ini. Apa kabarnya adik-adik? Tetap semangat dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami anak-anak-Mu dapat mengikuti acara ibadah ini ya Tuhan. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan mau memimpin acara ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan? Nah, yang sudah siap, adik-adik bersyukur ya karena Tuhan Yesus selalu ada di tempat kita ini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan mengingat kembali cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, siapa yang memimpinnya? Ya, benar. Dia adalah Musa. Nah, ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, sampailah bangsa Israel di sebuah tempat yang bernama Rafidim. Lalu mereka berkemah di tempat itu. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Di tempat itu ternyata tidak ada air, sehingga di tempat itu mereka tidak dapat minum. Lalu mulailah bangsa Israel itu bersungut-sungut atau mengeluh kepada Musa. Mereka berkata kepada Musa, "Mengapa kami di tempat ini tidak ada air?" Nah, bangsa Israel berkata kepada Musa, "Berikanlah kami air supaya kami dapat minum," katanya. Lalu Musa berkata kepada bangsa Israel, "Mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan?" Nah, adik-adik, di sini ada sebuah gambar. Nah, ini adalah Musa dan ini adalah perwakilan dari bangsa Israel. Nah, perwakilan dari bangsa Israel ini bertengkar dengan Musa. Mereka berkata bahwa mereka bisa mati kalau mereka tidak dapat minum di tempat ini. Lalu Musa mulai berpikir dan ia berdoa kepada Tuhan. Kata Musa kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang harus saya perbuat terhadap bangsa ini?" Bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, yang tidak percaya bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah mereka. Lalu apa kata Tuhan?
Tuhan berkata kepada Musa, bawalah bangsa ini ke sebuah gunung batu yang bernama Gunung Horeb. Maka Tuhan akan hadir di tempat itu, kata Tuhan kepada Musa. Lalu dibawalah orang-orang ini menuju Gunung Horeb. Lalu Tuhan juga tak lupa berkata kepada Musa untuk membawa tongkatnya yang dia pakai untuk melakukan mukjizat-mukjizat Tuhan. Ketika mereka sampai kepada gunung, ini perumpamaannya adalah sebuah gunungnya, ya, gunung batu, di mana bangsa Israel ini dibawa oleh Musa. Nah, gunung ini kering, tidak ada airnya, ya. Nah, tapi Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Nah, adik-adik, lalu Musa naik ke atas gunung itu disaksikan oleh tua-tua bangsa Israel. Lalu Tuhan menyuruh kepada Musa, apabila engkau sampai ke gunung itu, kamu harus memukul gunung itu. Dan dari sana akan keluar air. Nah, adik-adik, disaksikan oleh tua-tua Israel, akhirnya Musa memukulkan tongkatnya kepada gunung batu itu. Ketika dipukul adik-adik, maka dari gunung itu keluar aliran air. Nih, adik-adik lihat ya. Nah, dari gunung itu keluar aliran air yang sangat deras, sehingga bangsa Israel terkagum melihatnya. Dari gunung ini keluar air yang sangat banyak, sehingga mereka dapat minum dari air itu. Nah, adik-adik, tempat tadi yang terjadinya air keluar dari bukit batu dinamailah Massa dan Meriba. Mengapa dinamai demikian? Karena bangsa Israel tidak percaya kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Bangsa Israel mencobai Tuhan di tempat itu. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini, adik-adik? Nah, kita dapat ambil pelajaran bahwa kita harus percaya bahwa dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Apabila kita memiliki masalah, kita memiliki persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Seperti sekarang ini, adik-adik, bangsa Indonesia ini sedang terkena wabah virus COVID-19. Nah, adik-adik, sekarang ini apa yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kita dapat berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk segera melawat bangsa Indonesia ini agar segera terbebas dari wabah berbahaya ini, ya adik-adik ya. Nah, setelah berdoa, hati kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan menolong bangsa kita ini. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kali ini. Mari sekarang kita berdoa kepada Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita memohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua yang merawat dan mendidik kami. Berkatilah mereka, ya Tuhan. Berilah kepada kami juga hikmat kepandaian, roh kerajinan saat kami menjalankan tugas kami sebagai pelajar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.